Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid darin amin. Kita setelah mempelajari tentang adab masuk masjid, kita juga mempelajari tentang apa saja yang harus kita lakukan setelah masuk. Di antaranya adalah i'tikaf, di antaranya adalah salat sebelum subuh, sebelum fajar. Salat, kemudian sekarang sampai setelah kita belajar doa yang panjang untuk menunggu waktu adzan ataupun menunggu waktu iqamah, sekarang kita sampai kepada materi berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza farauta minad du'a. Halaman 31 baris kedua dari bawah. Kayaknya sebelah kiri kayaknya. Ketemu. Fa idza farauta minad du'a. Maka apabila panjenengan telah menyelesaikan dari doa itu, fala tastaghil ila waqtil fardhi, maka panjenengan jangan menyibukkan hingga masuk waktu fardu. Sampai panjenengan masuk sholat, ya jangan disibukkan illa bitafakkuri, kecuali dengan tafakkur. Tafakkur, berfikir, merenung. Jadi panjenengan kalau sudah sampai masjid, antara adzan sampai sholat, atau antara panjenengan masuk ke masjid sampai mau melaksanakan sholat, setelah doa-doa panjang yang kita panjatkan, jangan lupa, jangan sibukkan kecuali panjenengan tafakkur, merenung tentang kuasaan Allah Subhanahu wa taala yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Karena di awal-awal kita sudah mempelajari bahwasanya ketaatan itu tidak akan muncul di dalam diri kita kecuali kita mengawasi segala gerak-gerik kita, mengawasi segala gerak-gerik hati kita setelah kita bangun dari tidur sampai menuju ke tempat tidur lagi. Maka dari itu, setelah kita masuk masjid, setelah kita berniat i'tikaf, setelah kita sholat tahiyah, kemudian jangan lupa sibukkan panjenengan sampai masuk waktunya sholat dengan tafakkur, merenung. Sehingga dengan cara merenung itu, bagaimana Allah menganugerahi kita kenikmatan yang luar biasa. Karena banyak, terima kasih, banyak sekali nilainya sedikit tapi terasa banyak di sisi kita. Di antaranya sakit. Sakit itu sedikit ketimbang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kadang kita 1 minggu sehat, 1 jam, 1 hari tiba-tiba dikasih sakit. Seakan-akan kebetulan sakitnya sakit gigi. Wah, 1 minggu, 1 bulan yang sehat, seakan-akan habis itu kenikmatan. Kalah dengan ujian berupa sakit gigi. Kefakiran juga begitu. Diberikan kekayaan oleh Allah, kenikmatan selama 15 tahun.
tahu-tahu diuji Allah, diangkat kekayaannya. 1 bulan terasa 1 hari saja melewati kefakiran, begitu susah sekali. Nah, itu dan lain sebagainya. Ada 4 perkara di dalam nasulul ibad itu. Namun yang akan kita bahas adalah sekarang, jangan sampai kita ini menyibukkan di dalam waktu kita. Mulai kita masuk masjid setelah kita berdoa panjang yang kita pelajari minggu kemarin, kecuali menyibukkan dengan tafakkur, dengan merenung, atau tasbih, atau dengan membaca tasbih. Membaca bukan hanya tasbihnya diputar, dihitung 1, 2, 3, bukan begitu. Membaca tasbih itu ya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Atau panjenengan bisa didaku subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah. Kalau dibaca sendiri tidak apa-apa sampai nunggu waktu sholat didirikan. Au qiraatil Qur'anin, atau membaca Al-Qur'an. Ya, kalau tidak bisa bertasbih, tidak bisa tafakkur, ya baca Qur'an. Tapi kebetulan kalau di sini waktunya sebentar, mulai berkumandangnya adzan sampai iqamah itu paling 10 menitan ya. Nggak nyampe kayaknya 1 menit, 10 menit. Dari azan sampai kumandang iqamah ada 10 menit. 10 menit. 10 menit. Jadi ya kalau seumpamanya tadi sholat tahiyah, setelah itu panjenengan menyibukkan dengan doa-doa, setelah doa dibaca dilanjutkan dengan merenung. Enggak bisa merenung dengan tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tidak bisa dengan tasbih, ya baca Al-Qur'an. Ada 5 menit baca Al-Qur'an, 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, itu mengisi kekosongan sampai masuknya waktu sholat fardu. Atau juga seperti itu juga, seperti tahmid, seperti istighfar, astagfirullahaladzim, alhamdulillah, itu dibaca. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, ini khusus kalau sholat subuh. Kalau sholat subuh di hari Jumat, man qala sabihata yaumil jum'ah, kata Rasulullah, barang siapa yang masuk waktu subuh hari Jumat qabla sholatil wadadi, sebelum sholat subuh didirikan, silakan barang siapa mangqala sabihata yaumil jumu'ah, barang siapa yang membaca di waktu subuhnya hari Jumat. Jadi di dalam syarah Al-Imam Al-Syekh Nawawi mengatakan, kalau di kitabnya panjenengan tidak ada, barang siapa yang membaca di waktu subuh sebelum sholat subuh astaghfirullahalladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hafal Pak? Astaghfirullahal azim, astaghfirullahalladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ayo kita bareng-bareng. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum wa atubu ilaih. Salasa marrat, 3 kali dibaca sebelum masuk waktu, sebelum mendirikan sholat subuh. Baca itu di waktu hari Jumat, subuhnya hari Jumat. Apa fadilahnya? Wafarallahu ta'ala dhunubahu
Allah mengampuni dosa-dosanya walau kanat misla zabadil bahri, walaupun seumpama buih di lautan. Banyaknya dosa kita yang berkaitan dengan Allah, mulai diri kita baliw sampai sekarang, sebanyak buih-buih di lautan itu, kalau kita istiqamah membaca astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih sebanyak 3 kali, Allah ampuni dosa-dosa itu. Maka terus dibaca. Ada juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Ummi Rafi'. Beliau mengatakan, ya Umma Rafi', wahai Umma Rafi', idza qumta ila shalah, jika panjenengan ini ingin mendirikan salat, fasabbihillaha asra, maka bacalah tasbih 10 kali. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, Allah atau subhanallahal azim, subhanallahal azim, atau subhanallah wa bihamdihi, boleh 10 kali. Wa hallilhi, kemudian dilanjutkan tahlil, membaca la ilaha illallah sebanyak 10 kali. Wa ahmadihi asran, kemudian membaca alhamdulillah 10 kali. Jadi saya ulang, kalau panjenengan ini ijazah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Umma Rafi'. Jadi membaca tasbih 10 kali, membaca kalimat la ilaha illallah 10 kali, kemudian membaca alhamdulillah 10 kali, kemudian Allahu Akbar 10 kali, kemudian membaca istighfar 10 kali. Apa saja Pak? Tasbih 10 kali, la ilaha illallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, istighfar 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Saya tadi sebelum ke sini baca juga itu. Karena memang sebelum ini kita juga diajarkan oleh guru-guru kita, dijazahkan. Ini langsung hadis ini yang menjazahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Umar Rafiq, dan kita menyimak dan semoga kita bisa mengamalkannya. Lanjutan hadis itu Rasulullah mengatakan fa innaki, maka sesungguhnya engkau Ummi Rafiq, idza sabbahti, jika engkau bertasbih, qala, Allah menjawab. Ketika kita bertasbih ini Pak, kata dawuhnya, sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau Allah Subhanahu wa taala ini akan berkata, hadza li, kalimat yang diucapkan oleh umatku ini untukku. Wa idza halalti, ketika engkau mengucapkan la ilaha illallah, dengan bangganya Allah berfirman, hadza li, ini umatku yang baca ni tahlil la ilaha illallah ini untukku. Wa idza hamidti, ketika engkau mengucapkan alhamdulillah, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, qala hadza li, pujian ini untukku. Wa idza kabbarti qala hadza li, begitu pula ketika bertakbir la Allahu akbar, hadza li, kata Allah ini untukku. Wa idza istaghfarti, ketika panjenengan ini mengucapkan istighfar, astaghfirullahal azim, astaghfirullahaladzim, sebanyak berapa kali Pak? 10 kali. Allah menjawab lagi, qad fa'altu, sungguh aku telah melakukan itu. Artinya
dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus lanjut ke kitabnya, fa idza sami'tal adzana. Kita perlu mempelajari begini, terus perlu mempelajari tentang sholat nanti tuh Pak, karena banyak saya lihat ada beberapa gerakan yang seharusnya tidak digerakkan di tempat sholatnya. Maka kita mulai dari tempat adzannya, tempat iqamahnya, apakah sudah betul di dalam kita menjawab adzan itu. Maka penting sekali ilmu. Penting sekali ilmu, karena orang yang mengamalkan tanpa ilmu seakan-akan ibadahnya sudah benar, padahal ternyata yang membisikkan adalah syaitan. Makanya mesti setiap apapun yang akan kita lakukan didasari dengan ilmu. Makanya kita mulai dengan sekarang ini, faida sami'tal adhanah. Maka jika engkau mendengar adzan fi athna'i dzalika, di dalam pertengahan perbuatan amalan yang kita sebutkan tadi, baik itu istighfar, baik la ilaha illallah, baik hamdalah, baik doa-doa, faqta ma anta fihi, maka hentikanlah apapun yang sedang panjenengan ada di dalamnya. Kalau adzan sudah berkumandang, meski baca Al-Quran tetap, meski panjenengan menyimak Al-Quran tetap menjawab adzan itu lebih utama. Itu yang dinukil daripada Al-Imam Ghana'i. Jadi kalau ada adzan, ya silakan berhenti dulu zikirnya, berhenti dulu baca Al-Qurannya, jawab dulu adzannya. Setelah itu lanjutkan zikir dan lanjutkan apapun aktivitas yang menyibukkan di bidang keagamaan ataupun ibadah. Kenapa? Mendengarkan adzan pada waktu itu tetap lebih utama. Kalau kajian bagaimana Pak Ustaz? Wah, kita kan adzan juga nanti. Tetap kalau memang ada adzan di dalam masjid ini, kemudian kita dalam menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran, berhenti dulu membaca Al-Qurannya, dengarkan adzannya. Karena mendengarkan adzan pada waktunya itu lebih utama. Wastaghil bi jawabil muadzin, wastaghil, dan sibukkanlah engkau bi jawabil muadzin, dengan menjawab orang yang adzan. Makanya kita mengaji begini kan ada runtutannya Pak. Jangan sampai ketika ada orang adzan panjenengan malah tambah dinyaringin baca Al-Qur'annya. Al-Qur'an kan lebih baik daripada adzan. Adzan kan buatan manusia. Adzan seperti itu. Al-Qur'an ini firman-Nya Allah kan lebih utama. Itu kan kita menganggap benar tanpa pegangan. Jadi berhenti sejenak untuk menjawab adzan. Habis itu lanjut lagi baca Al-Qur'annya. Fa idza qala al-muadzinu, jika muadzin itu membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, faqul, maka ucapkan panjenengan misla dzalika, seperti ucapannya muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawab sama panjenengan serupa dengan ucapan itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa kadzalika fi kulli kalimatin, begitu juga kalimat-kalimat yang setelahnya. Asyhadu an la ilaha illallah, semuanya jawab juga asyhadu an la ilaha illallah, jawab begitu. Illa fi hayya 'alataini, kecuali setelah sampai kepada dua hayya 'alatain. Hayya 'alas shalah,
Terus satunya hayya 'alal falah. Itu berarti dua hayya 'alatain. Kalau itu apa yang mesti dijawab? Fakul fihima, maka jawab di dalam kedua hayya 'alatain itu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Juga disunnahkan kita membaca setelah ucapan panjenengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kan ada kan asyhadu an la ilaha illallah, ya kan? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawab wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawab panjenengan raditu billahi rabba wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wa bil islam dina. Nah ini. Kalau sudah nyampe wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ana asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islam dina. Itu tambahan. Sebenarnya cukup asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan cukup. Tapi oleh Syekh Nawawi disuruh tambahkan raditu billahi rabba wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wa bil islam dina. Juga ketika panjenengan tadi menjawab hayya 'alatain, hayya 'alal falah, ya. Berarti kan yang kedua. Pertama kan hayya 'alas shalah, ya. Setelah itu hayya 'alal falah. Keduanya jawabnya apa? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tambahkan sama panjenengan Allahumma ij'alna muflihin. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang beruntung. Jadi la haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma ij'alna muflihin. Ya Allah. Atau pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa, Pak. Hayya 'alal falah seumpamanya. La haula wala quwwata illa billahil azim. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang beruntung, ya Allah. Karena memang dalam kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya salat. Kan begitu kan? Hayya 'alal falah, hayya ayolah jadi orang yang beruntung. Jadi orang yang sukses. Ayo. Jadikan orang yang menang. Setelah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil, Allahumma ij'alna muflihin. Atau ya Allah, jadikan kami termasuk orang-orang yang beruntung, ya Allah. Tambahkan dalam ini etika di dalam menjawab adzan. Jadi kita ini diajarkan bukan hanya masalah sah, bukan hanya masalah cukup untuk menjawab, tapi bagaimana sempurna di dalam beribadah. Allahumma ij'alna muflihin. Makanya juga kita harus ingat di dalam hayya 'alal falah, sebelum hayya 'alal falah, sebelum keberuntungan, kemenangan itu kita dapat, tetap hayya 'alas shalah. Jadi hayya 'alas shalah duluan baru hayya 'alal falah. Banyak mengatakan ulama-ulama, jangan harap kita beruntung, jangan harap kita sukses, jangan harap kita menang kalau belum kita hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah pembuka sebelum keberuntungan. Orang munafik juga begitu, Pak. Disifati di dalam Al-Qur'an itu idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau bermalas-malasan ketika mendirikan salat, maka itu sifatnya orang munafik. Karena sifat orang munafik gimana? Idza qamu, kata Allah, ketika mau mendirikan salat qamu kusala,
mereka mendirikan dalam keadaan malas. Terus jadi fakul faida qala, maka jika muadzin berucap lagi as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Jadi ketika ada yang berucap seperti itu, apa yang harus kita ucapkan? Shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minas syahidin. Jadi wa bararta atau wa barirta. Jadi ada yang membaca wa bararta atau wa barir, bisa menggunakan kasrah ra-nya atau bisa menggunakan fathah ra-nya. Kalau panjenengan pakai yang mana? Barirta atau barorta? Hah? Barorta. Barorta atau barirta? Atau tidak jawab sama sekali kalau nyampe ke as-salatu khairum minan naum. Shadaqta wa barorta. Boleh. Karena ini boleh, jangan sampai salah. Kan orang yang di pinggirnya shadaqta wa barirta. Nah, ini gunanya ilmu. Di pinggirnya baca shadaqta wa barirta wa ala dzalika minash wa ana ala dzalika minasyahidin. Tambahkan, Pak. Tambahkan kalau panjenengan itu kan ada di kitabnya kan, wa ana, sedangkan saya ala dzalika, hal atas hal itu minasyahidin, termasuk orang yang bersaksi. Orang yang bersaksi. Jadi ketika ada muadzin yang mengatakan as-salatu khairum minan naum, shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Shadaqta wa barirta, yang versinya barir, wa ana ala dzalika minasyahidin. Jadi ini diantara kita membenahi bacaan-bacaan di dalam menjawab muadzin. Jadi sebelum kita mempelajari wudu, sebelum mempelajari sholat, kita adzan dulu, Pak. Sebelum sholat, adzannya bagaimana sih? Kita etika di dalam menjawab adzan. Nah, itu tadi. Allahu Akbar, ya jawabnya sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawabnya sama. Kecuali hayya 'alas shalah sama hayya 'alal falah. Cuma ditambahkan kalau sudah nyampe hayya 'alal falah, Allahumma ij'alna muflihin. Atau dalam bahasa Indonesia, ya Allah, jadikan kami orang yang beruntung. Ketika sudah nyampe as-salatu khairum minan naum, saddaqta wa bararta wa ana ala dzalika minas sholihin. Saya bersaksi bahwa saya ini termasuk orang yang bersaksi bahwa salat itu tetap lebih utama daripada tidur. Bukan tidur, jangan dibalik. Bukan tidur lebih utama dari yang narik selimutnya ke atas, berarti dia mengatakan tidur lebih utama daripada sudah dipanggil sama muadzinnya, hayya 'alas shalah, lihat jamnya, oh masih tinggal 10 menit. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal, enggak cukup, ditambahkan memang di subuh, as-salatu khairum minan naum. Wah, masih lama. Dinaikkan masih. Kurang dingin AC-nya, masih diturunin AC-nya, tambah lelah. Yang dikhawatirkan bukan dipanggil gitu lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata yang tidur tadi tidak bangun-bangun. Nah, ini bahaya. Jadi ke masjidnya nunggu dipanggil oleh imam masjid. Alhamdulillah, semoga diberkahi semua umurnya, dipanjangkan taubatnya. Dan kita semua ketika pun dipanggil oleh Allah, dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Makanya ketika ada peluang kebaikan, jangan sampai ditinggalkan.
Tidak bosan-bosan muadzin selalu mengingatkan kepada kita bahwasanya as-salatu khairum minan naum. Hati-hati jangan sampai dirubah. Jangan sampai dirubah melalui ucapan dan jangan sampai merubah melalui perbuatan. Bagaimana melalui perbuatan Ustaz? Ya sudah tahu muadzin as-salatu khairum minan naum, tapi selimutnya masih dinaikkan ke atas untuk nutupin, apalagi bantal. Ditutupin telinganya, berisik sekali itu orang kata. Bagi orang muslim. Terus faida sami'tal iqamah, kalau tadi mendengarkan adzan, kalau sekarang ini mendengarkan iqamah, kalau panjenengan mendengarkan iqamah, fakul mislama yaqulu, silakan jawab persis apa yang dikumandangkan orang yang iqamah. Jadi apapun yang dikumandangkan iqamah jawab persis dengan apa yang diucapkan. Illa fi qaulihi, kecuali di dalam lafaz qad qamatis shalah. Jadi yang iqamah, apapun yang diucapkan iqamah jawab seperti adzan tadi itu, Pak. Dijawab seperti adzan. Hayyalas shalah, hayyalal falah, hayyalal falah. La haula wala quwwata illa billah. Terus kalau di sini itu dijawab persis seperti apa yang dibacakan, persis apa yang dibacakan oleh orang yang iqamah. Apapun itu silakan jawab persis, kecuali di dalam lafaz qad qamatis shalah. Apa yang harus dijawab? Faqul aqamahallahu adamaha ma damatis samawati wal ard. Nah ini aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal aqamahallahu, semoga Allah menegakkan sholat, wadamaha, dan melanggengkan sholat, madamatis samawati wal ard, selagi bumi dan langit dan bumi ini ada. Ya Allah, semoga Allah tetap melanggengkan sholat ini ya Allah. Semoga Allah masih menegakkan sholat ini ya Allah kita, sehingga kita bisa sholat bersama jemaah-jemaah ya Allah. Selagi langit ini ada, bumi ini ada, ya Allah langgengkan itu sholat. Ya Allah langgengkan, dirikan itu sholat, tegakkan itu sholat ya Allah. Ya karena kalau sudah sholat nggak tegak, walaupun bumi dan langit ini masih ada, berarti kita termasuk orang-orang yang akhir zaman yang jelek, yang akan merasakan bagaimana pedihnya kiamat. Terus, jadi kalau ada, jadi kan ada tambahan kan kalau iqamah qad qamatis shalah. Bagaimana Pak cara jawabnya? Aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ardu. Kita bareng-bareng. Qad qamatis shalah, aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ardu. Semoga Allah menegakkan dan melanggengkan salat selama langit dan bumi langgeng ada. Faidah fardu min jawabil muadzin, kalau panjenengan telah selesai menjawab adzan, fakul, silakan ucapkan. Kalau sudah mendengarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, ya itu kan adzan kan? Ya alas salah, ya al falah, ya al falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya. Kalau sudah selesai begitu, jangan lupa jawab sama panjenengan selesai adzan, Allahumma inni as'aluka inda huduri sholatihi wa aswati du'atika
wa idbari laylika wa iqbali naharika an tu'tiya Muhammadal wasilata wal fadilata wad darajatar rafi'ata wa ba'athu maqamal mahmudata alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ini doa khusus untuk sholat subuh. Kalau yang doa sholat biasa yang panjenengan hafal tuh Pak, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Itu doa selain sholat subuh. Kalau sholat subuh ya ini Allahumma inni as'aluka, Allahumma ya Allah inni as'aluka, saya memohon kepadamu ya Allah, indah huduri sholatika, ketika hadir sholatmu, wa aswati du'atika, dan suara penyerumu. Ya penyerumu siapa? Para muadzin ini kan suruh sholat. Saya mohon kepada Allah, kepadamu ya Allah, ketika hadir sholatmu, suaramu hadir terdengar, wa idbari laylika, dan ketika pergi malammu, ya karena sudah mau subuh ya pergi nanti, wa iqbali naharika, dan masuk datangnya siangmu. Apa yang ingin kita minta? Antuk tiya Muhammadan, agar memberikan engkau kepada Muhammad al-wasilah, menjadi perantara, wal fadilatah, dan keutamaan, wad darajatah, dan derajat, ar-rafi'atah, yang tinggi, wa ba'asul maqamah, dan berikanlah kepada Muhammad al-maqamah, tempat, al-mahmudah, yang terpuji, alladzi, yang wa'atahu, yang telah engkau janjikan kepadanya. Innaka, sesungguhnya engkau, la tukhliful mi'ad, tidak akan menyalahi janji, ya arhamar rahimin, wahai zat maha pemberi rahmat yang sebaik-baiknya. Itu doa dipanjatkan ketika setelah adzan ini. Doa ini yang dibaca panjenengan ini, oh bukan. Doa yang tadi, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah, itu doa selain adzan subuh. Kan beda artinya Pak. Ya aku timbang tidak doain, nggak apa-apa baca itu. Allahumma inni as'aluka inda huduri sholatika wa aswati du'atika wa idbari laylika wa iqbalika naharika wa iqbali naharika anta tu'tiya Muhammadanil wasilata wal fadilah wad darajata rafi'ata wa ba'thul maqamal mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Adapun doa yang disunnahkan bagi muadzin dan bagi iqamah, orang yang iqamah dan orang yang mendengarkan adzan dan iqamah, setiap waktu doa yang masyhur tadi Pak, Allahumma rabb hadhihi da'watin tamah, ya Tuhan, Allahumma ya Allah, rabb hadhihi da'watin tamah, Tuhan pemilik seluruh doa-doa yang sempurna, wassalatil qa'imah, dan sholat dan qaimah yang akan didirikan, sholat yang akan didirikan, ati Muhammadinil wasilatah, datangkanlah kepada Muhammad al-wasilah, perantara, wal fadilah, dan keutamaan, wa ba'athu maqaman mahmudah, dan bangkitkanlah Muhammad maqaman pada kedudukan yang terpuji, alladzi wa'atahu, sebagaimana engkau telah menjanjikan kepada Nabi Muhammad. Ini dibaca kalau memang tidak mau baca yang tadi. Di dalam doa yang kita panjatkan tadi itu bahkan ada qaimah. Qaimah ini yang akan didirikan. Kita selalu berdoa wassalatil qaimah. Apa artinya wassalatil qaimah? Sholat yang akan didirikan.
Artinya kita mengharapkan sholat ini selalu ada, selalu kekal, tidak berubah. Tidak berubah di dalam Allah Subhanahu wa taala, tidak mengganti terhadap sholat tadi itu. Terus apalagi artinya kita ini jangan sampai sholat itu dihapus dengan mengucapkan as-sholatil qa'imah. Juga wab'atsu maqama, semoga Allah bangkitkan Nabi Muhammad atau memberikan kepada Nabi Muhammad maqama, kepada kedudukan. Artinya kita menginginkan Allah memberikan kedudukan kepada Nabi Muhammad, kedudukan yang baik, dengan kedudukan yang sempurna, atau dengan kedudukan dibangkitkan nanti dengan kedudukan yang terpuji. Ini kita menginginkan, sehingga apapun yang diberikan kepada Nabi Muhammad nanti dengan mendoakan ini kembali kepada kita semuanya, keutamaannya, kebaikan-kebaikannya. Karena memang dalam kitab dikatakan orang yang mengaminkan kepada doa, orang yang mendoakan kepada kita mendoakan kepada orang lain, apalagi doa itu kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka doa itu akan kembali kepada kita. Malaikat datang, engkau duluan yang kena itu. Dibangkitkan dalam keadaan maqam mahmudah, kedudukan yang terpuji, engkau duluan yang terpuji. Jadi doa-doa yang baik Nabi Muhammad enggak butuh, karena memang maksum, jelas masuk surga. Tapi yang kita harapkan bukan niat ingin mendoakan Nabi Muhammad, itu salah. Kalau kita Nabi Muhammad kita tabarrukan dengan doa, enggak sopan. Nabi Muhammad, saya ingin membacakan Al-Fatihah, mendoakan Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad selamat dunia wal akhirah. Ya, siapa kita sampai kita mendoakan agar Nabi Muhammad selamat dunia dan akhir? Nabi Muhammad kan sudah maksum, sudah terlepas dari dosa-dosa. Terus ini sudah selesai ya. Kita insyaallah kita pertemuan berikutnya kita akan membahas faida sami'al adzana wa anta fi sholatin. Ketika panjenengan mendengarkan adzan dan iqamah sedangkan panjenengan dalam keadaan sholat, apa yang harus panjenengan lakukan? Jadi ada orang adzan nih, sering kan? Ada orang adzan, ada orang iqamah, jenengan lagi sholat. Entah itu sholat sunnah, tahiyah atau sholat qobliyah. Nah, bagaimana? Nanti minggu depan awal bulan kita akan bertemu. Ya, awal bulan kan jadwal saya. Awal bulan. Sayang Pak ilmu Pak. Jarang. Kalau apalagi kajian-kajian tematik tidak sampai membahas begini. Makanya hadir kalau tidak ada kegiatan yang memang betul-betul mendesak. Dan biar kita ini termasuk orang yang menyibukkan diri dengan ta'lim. Nanti ada 4 perkara itu yang lebih utama daripada sholat sunnah, daripada amalan-amalan sunnah. Di antaranya adalah mencari ilmu yang bermanfaat di dalam urusan agama. Ya, jangan lupa kalau tidak ada pekerjaan yang mendesak di rumah, ayo kita nongkrong bareng kongko. Nah, ini kan kongko disiapin kopi, ustadznya belum. Jadi sambil jenengan duduk sambil ngopi, panjenengan sambil menyimak kitab biar berkah hidupnya. Nah, ustadznya nanti di luar. Cukup sekian ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau ada benarnya itu datang dari Allah, kalau salah itu datang dari saya sebagai manusia yang dhaif. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.